akhir-akhir ini banyak yang confess. Kayak ada 5 atau 7 orang lah yang confess, main banyak. Ya karena masih belum bisa move on dari yang kemarin ya. Nggak ada yang saya terima satupun gitu bang. Ataupun nggak ada yang lo terima, Nggak ada. walaupun lu udah kenal sama mereka. Udah deket malah, apalagi udah ada yang kenal dari SD. Tapi ya emang susah dibohongin kalau hati tuh. Ya kan memang apa ya, lu nggak bisa langsung membuka hati gitu aja ketika emang apa ya, kayak contoh lu kaget aja. Gimana sih kalau misalkan orang kaget kan, contoh lu masih sama dia kemarin, terus sekarang lu udah nggak sama dia. Ketika ada orang lain buat hadir di lu, pasti lu kaget, pasti lu beranggapan anjir gue kemarin sama dia bre, sekarang udah enggak. Terus tiba-tiba, nggak mungkin lu tiba-tiba bahasanya anjir gue langsung menerima orang, nggak segampang itu bre. Karena emang walaupun memang harus bisa cepet move on, tetep cuma gue yakin di dalam diri lu masih ada, bukan rasa ya, lebih ke suatu kenangan yang memang butuh waktu untuk menyesuaikan dengan hal-hal yang memang dibiasakan lebih dulu gitu. Paham kan? Gitu. Jadi menurut gue segitu sih. Terus dari banyaknya orang yang confess, lu ada suatu hal nggak yang memang kedepannya gitu loh, kan nggak mungkin dong lu terus-terusan menutup hati buat orang-orang yang memang suka sama lu, cinta sama lu, nggak bisa dong. Karena ya gimana pun juga lu harus tetap menjalani hidup lu, nggak mungkin lu terlalu terjebak di masa lalu. Menurut lu dari orang-orang yang udah confess sama lu ada beberapa nggak ya minat gitu loh, jujur pribadi? Ada sih ya, untuk sekarang lagi dekat sama 3 orang. Ada yang 2 yang orang sini, 1 lagi yang dari rumah. Itu juga kayak dekat, tapi kedekatan kami yang sekarang emang kayak buat temenan doang gitu, nggak mau ke kayak pacaran gitu lah. Itulah ya, nggak tahu, masih trauma sih sama yang kemarin, takut terjadi hal yang sama untuk kedua kalinya. Ya. Kalau lu udah bisa menggambarkan belum, pernah contoh dari 3 orang ini, lu mau secepat apa gitu loh untuk mengungkapkan rasa cintanya ketika nanti lu nyaman gitu? Apakah lu lebih berhati-hati ataukah memang lu beranggapan ya udahlah ini cocok sama gua, ketika emang lu udah benar-benar bisa move on, dia bisa bikin nyaman lu? Apa menurut lu, apakah lu mau buat percaya sama dia kalau misalkan dia bisa jadi pasangan lu? Pasti yang pertama, kalau emang diantara kita udah nyaman ya lebih baik dijalanin dulu. Iya. Supaya emang takdirnya memutuskan buat kita pisah lagi ya emang udah begitu sih. Iya. Rencana Tuhan kan gak ada yang tahu. Tapi gue juga pernah ngerasain loh kayak lu gini. Jadi gue juga beranggapan, gue kaget aja kemarin itu gue masih ngobrol sama dia, mantan gue yang sekarang masih ngobrol sama dia, gue masih ya video call bareng, gue masih manggil dia B dan lainnya, panggilan sayang gue lah. Terus tiba-tiba sekarang nggak ada gitu loh. Terus tiba-tiba sekarang dia tuh ngejauh dari gue karena emang nggak tahu apa alasannya, karena emang dia nggak nyaman kah, atau memang dia nggak terlalu seneng kah ketika gue seperti ini, ataukah memang dia butuh kebebasan gitu loh. Gue kaget tiba-tiba.
Terus ketika emang ada orang lain datang ke kehidupan gua, perempuan datang ke kehidupan gua itu nggak bisa main lepas aja gitu, main bahasanya main nerima orang itu. Gua nggak tahu, wah ini gua harus kayak gimana, gue ini harus gimana sih menyikapinya orang-orang baru ini. Apakah emang gua harus menerima dengan senang hati karena emang dia juga udah akrab, udah kenal dekat sama gua, tapi gue juga masih belum percaya bahwasanya apa iya mantan gue udah nggak punya rasa sama gue, apa iya bahwasanya hubungan gue yang kemarin masih dikatakan seumur jagung gitu, masih muda itu tiba-tiba aja gitu loh, tiba-tiba apakah iya udah nggak ada rasa secepat ini kah? Gue selalu berpikir kayak gitu. Cuma selama ini gue tepis bahwa ya memang apa yang tadi lu bilang, kita nggak ada yang tahu naskah sebuah manusia, seorang manusia itu kita nggak ada yang bisa prediksi karena memang Tuhan doang yang tahu gitu. Ya, menurut gue juga kayak orang-orang akhir-akhir ini yang konfes tuh, mereka suka bukan karena rasa cinta, mereka cuma kayak terobsesi sama gua kayaknya. Cuman kan yang namanya cinta juga nggak kelihatan ya, timbul dari hati. Berarti apa yang memang berarti mereka confess lu udah bisa ngelihat kalau misalkan mereka cuma sebatas obses sama lu. Lu bisa tahu mereka obses sama lu itu karena apa? Nah, kayak wah kayaknya orang ini ganteng nih, ya banyak yang suka sama dia nih gitu. Karena kan kayak gitu, makanya buat apa gitu, kayak nanti kalau terima orangnya kayak gitu ntar ujung-ujungnya takutnya patah hati lagi sama lagi. Terus lu menanggapi mereka semua pengen sendiri semua, lu pengen sendiri gitu tanpa lu harus berpikir panjang terkait gimana sih kedepannya ya, kalau misalkan gue tolak mereka bakal sakit hati nggak? Lu udah pikiran gitu nggak? Ya sebelum menjawab itu juga sebenarnya sempat mikir-mikir dulu, tapi ya emang Konsekuensinya. ya itu udah konsekuensi. Tapi satu poin sih nasihat dari gua terkait apa yang memang lu rasain, dan gua buat gua juga sih, jangan selalu lu menutup terus-terusan terkait hati lu, karena lu juga butuh orang yang memang bener-bener perhatian sama lu, bukan sebatas perhatian tapi paham sama lu, terus juga ngertiin lu, terus juga bisa bisa jadiin lu bahwasanya lu tuh sebagai orang yang disayang. Orang yang disayang itu mereka bakal menyayangi lu sesuai dengan proporsi manusia disayang gitu. Orang Tuhannya aja bisa menyayangi manusia, makhluknya, ya kan? Masa iya manusia nggak bisa menyayangi manusia lainnya, kan gitu. Dan manusia emang perlu juga rasa kasih sayang dari orang-orang yang memang menyayanginya. Ya tidak dipungkiri kayak orang tua lu menyayangi lu lebih dari apapun, karena memang lu anaknya. Tapi gue yakin dengan seumuran lu, seumuran gue yakin lu perlu juga tentang orang-orang yang memang menyayangi lu apa adanya. Berarti tadi benar, kalau misalkan memang dia masih sebatas terobsesi, menurut gue jangan dulu deh. Tapi kembali lagi, misal lu beranggapan tentang obsesi tadi, lu harus berpikir juga, lu harus juga bisa mengimbangi terkait kalau memang misalkan lu udah berani menilai mereka itu semua terobsesi sama lu harus bisa mencintai orang tanpa terobsesi. Gimana itu? Ya sebenarnya caranya itu gimana ya? Caranya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau misalkan lu tanya,
Lu kenapa sih suka sama dia? Lu kenapa sih cinta sama dia? Ketika lu bener-bener gak terobsesi, gue yakin lu gak bakal tahu jawabannya. Gue gak tahu kenapa gue suka sama dia, gue gak tahu kenapa gue cinta sama dia. Nah itu yang gue rasain. Pernah gue ngerasain kalau misalkan gue sekarang sama mantan gue tuh, gue suka, gue cinta, banyak orang-orang, Mam, lu kok suka sama dia, kok lu cinta sama dia, kok lu sayang sama dia? Dia biasa aja, bre. Ya, gue nggak mikir dia cantik atau enggaknya, gue nggak tahu kenapa gue bisa cinta sama dia, gue nggak tahu kenapa gue bisa sayang sama dia. Itu namanya berarti mencintai tanpa terobsesi. Gimana caranya? Gitu loh. Gue yakin kalau misalkan lu menemukan orang-orang yang tepat di dalam hidup lu, menemukan perempuan yang memang tepat dalam hidup lu, gue yakin lu tanpa memandang segala macam bentuk rupa, segala macam bentuk kulit, segala macam bentuk indah, cantik atau enggak gitu loh, gue yakin lu bakal menerima apa adanya ketika emang lu udah bahas cinta seutuhnya. Emang kalau udah bener-bener cinta kayak kita nggak mandang diri siapa, diri Iya, apa. betul. Ya itu sih yang bisa gua kasih ke lu. Ya mungkin kedepannya bakal ada, kalau misalkan lu mau ngobrol lagi sama gue ya silakan, gua ada waktu. Dan lu juga jangan ngeluangin waktu, tapi cari waktu luang aja ketika ngobrol sama gua. Barangkali lu juga punya kesibukan. Oke?